Jemaat yang dikasihi Kristus, kita berkumpul dan bersekutu saat ini untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus, memperingati kasih Tuhan yang begitu besar untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mari, pujilah Dia dengan segenap hatimu, kita bernyanyi. Oh
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah perlindungan kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri kita untuk memohon keampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah menunjukkan kasih dan anugerah-Mu di kayu salib. Melalui salib-Mu Engkau menebus kami dari dosa dan kematian. Melalui salib-Mu Engkau datang menyelamatkan kami. Melalui salib-Mu Engkau telah mengubah kematian kami menjadi kehidupan yang kekal. Melalui salib-Mu telah dinyatakan kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Engkau menyerahkan diri-Mu kepada kematian menjadi persembahan yang kudus dan yang hidup untuk menyelamatkan kami. Sucikanlah hati kami, pikiran dan hidup kami, supaya kami bersuka cita menantikan kedatangan-Mu. Ampunkanlah kami akan dosa dan kesalahan kami, supaya kami tidak takut menghadapi kematian. Berikanlah kepada kami pengharapan yang hidup, supaya kami selalu rindu kepada kehidupan yang kekal. Kasihanilah kami, berilah kami menjadi pewaris di kehidupan kekal bersama-sama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia, bersuka cita bersama-sama dengan para malaikat-Mu. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 2 sampai ayat 12. Mari kita membacanya secara bergantian. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allah. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita mendengarkan pengumuman. Yang pertama, peringatan hari kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Nama minggu hari ini adalah Minggu Peringatan Hari Kematian Tuhan Yesus. Sekaligus gereja kita akan mengadakan perjamuan kudus. Pelaksanaan perjamuan kudus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Jemaat dewasa yang telah menerima peneguhan sidi, jemaat yang tidak sedang dalam pengembalaan gereja, jemaat yang telah menerima vaksin atau hasil tes negatif swab antigen. Yang berikut, pada pukul 13 WIB hari ini, gereja kita akan mengadakan Marulaun Nahohom. Bagian kedua, pesta peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari Minggu, 4 April 2021, yaitu Paskah pertama, akan diadakan A. Kebaktian buah-buah ijuk, kebaktian subuh, masuk pukul 4.30 WIB subuh. B. Kebaktian minggu seperti biasa, masuk pukul 7, pukul 10, pukul 15, dan pukul 18. Yang kedua, pada hari Senin, 5 April 2021, kita mengadakan ibadah pada pukul 18 WIB, akan diadakan Paskah kedua. Demikian pengumuman bagi kita saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur jika pada peringatan kematian Tuhan Yesus Jumat Agung ini kita boleh sebahagian daripada jemaat kita beribadah di gereja ini. Saya ingat persis pada tahun 2020, setelah sekitar 2 minggu masa COVID diumumkan secara resmi, lalu kita semua hanya sebatas di Surabaya itu hanya boleh di dalam rumah saja. Karena itu kita syukuri saudara-saudara yang terkasih, jikapun kita masih terbatas seperti ini adalah sesuatu yang kita harus syukuri. Dan jemaat yang beribadah di rumah, kami sampaikan selamat mengikuti ibadah Jumat Agung, kiranya ibadah ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan iman kita semakin diteguhkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada ibadah Jumat Agung ini, peringatan akan kematian Tuhan Yesus,
tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan ayat 48. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah-daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul diri mereka. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita punya pilihan hidup, pilihan perjalanan, tidak ada seorang pun yang akan memilih hidupnya sulit dan susah. Jika ada pilihan dalam hidup, tidak ada seorang pun memilih jalan yang sulit, berliku, mendaki, penuh onak, tapi dia akan memilih jalan yang paling terbaik. Jika ada pilihan dalam kehidupan kita untuk melakukan apa yang bisa dilakukan, pasti dia akan memilih apa yang bisa dia lakukan, bukan apa yang orang minta dia lakukan, dia perbuat. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak punya pilihan jalan yang berbeda. Dia tidak punya pilihan siapa yang harus dia temani, kemana dia harus menyampaikan, apa yang harus dia perbuat, jalan mana yang harus dia lalui. Dia tidak punya pilihan itu. Dia hanya punya satu jalan, pilihan, perlakuan, perbuatan, tindakan, penyampaian sesuai dengan yang mengutus dia. Alangkah sulitnya sebenarnya satu sisi melakukan hal seperti itu. Karena Yesus harus melakukan apa yang memang sebenarnya berlawanan dengan apa yang diingini oleh setiap orang. Tapi dia tidak punya pilihan lain dan dia tidak bisa berbuat apapun kecuali menggenapi semua nubuatan-nubuatan yang telah disampaikan Allah melalui para nabi ribuan tahun sebelum dia melakukan kabar keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, itu segelumit keadaan kondisi kehidupan Yesus sebelum dia tersalib. Jikapun dia menghadapi begitu banyak kesulitan akhir daripada perjalanan hidupnya, sebenarnya itu bukan sesuatu yang luar biasa bagi khalayak ramai atau bangsa ketika itu, bangsa umat yang Tuhan kasihi yang sedang terjajah. Jikapun orang-orang tidak menyenangi Yesus, itu bukan kebetulan, tetapi segala tindakan akumulasi dari kebencian manusia ketika itu. Saudara-saudara, adakah di antara kita yang memiliki pengalaman hidup seperti yang Yesus alami? Adakah penolakan yang kita terima dari dunia ini seperti penolakan dunia terhadap Yesus? Adakah kebencian yang kita alami pada saat ini seperti kebencian yang diterima oleh Yesus ketika itu? Adakah tindakan yang kita terima seperti tindakan
yang diterima Yesus ketika itu? Adakah saudara-saudara teman sejati kita ketika kita mengalami kesulitan lalu mereka meninggalkan kita? Seperti murid-murid Yesus yang begitu telah menerima, lalu mereka meninggalkan Yesus ketika Yesus sendiri saja. Atau kita mau berkata seperti ini, saudara-saudara, adakah ungkapan kebencian yang keluar dari mulut Yesus ketika dia menerima semua itu? Adakah hardikan dari Yesus kepada para murid-muridnya yang telah merasakan, melihat dan menyaksikan langsung tindakan Yesus? Tidak ada, saudara-saudara. Lalu manusia apakah Yesus itu? Kenapa dia bisa bersikap seperti itu? Apapun yang terjadi, apapun yang dia alami, bahkan dia diolok-olok, tapi dia berdiam diri saja. Apakah dia tidak mengalami rasa sakit, keperihan, atau rasa benci kepada orang lain? Saudara-saudara, hanya satu yang dia harus katakan. Dia harus menjadi pemenang dari semua tindakan dan perbuatan manusia ketika itu. Dia harus menjadi pemenang sesuai dengan apa yang dia terima pengutusan kepada dirinya. Saudara-saudara, menjadi pemenang bukan karena menaklukkan, melumpuhkan, membuat orang lain tidak berkutik. Menjadi pemenang adalah ketika dia mampu melakukan, menerima semuanya itu. Menjadi seorang pemenang adalah ketika dia mampu mewujudkan apa yang diminta oleh Bapaknya. Menjadi pemenang adalah ketika dia menjadi yang terbaik, melakukan semuanya dengan dirinya sendiri, bukan melalui pertolongan orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pertama melalui nats ini dan peringatan kematian Tuhan Yesus Jumat Agung ini mau disuarakan kepada kita hidup dalam pengampunan. Kata pengampunan adalah satu kata kunci dalam peringatan kematian Tuhan Yesus. Ketika kita mampu mengampuni apapun itu, sekeji apapun itu, kita akan menjadi merasa terbebas. Bukankah nats ini tadi? Justru Yesus yang teraniaya, justru Yesus yang mengalami penderitaan, justru dia yang menerima cacian, hardikan, pukulan, semuanya itu. Justru dia yang meminta kepada Bapaknya, ampuni mereka. Ampuni mereka. Bukan dirinya yang mengampuni oleh orang-orang yang telah menyakiti dia, tetapi justru dia yang meminta kepada Bapaknya di surga, ampuni mereka. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Ternyata rasa sakit hati, penderitaan yang dia terima, yang Yesus terima itu tidak bisa menutupi rasa sayangnya kepada orang-orang yang justru menerima pengampunan. Dia tidak mampu menutupi itu. Dia lebih sayang kepada orang-orang yang membenci dia, yang menghujat dia, yang memukul dia, daripada rasa sakit hati, penderitaan yang dia alami. Ampuni. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita hidup dalam pengampunan dan ketika kita bisa mengampuni, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita orang yang merdeka, kita orang yang bebas, bukan orang-orang yang tertekan. Lakukanlah pengampunan. Lalu kita mau bertanya seperti ini, hal-hal mana yang bisa kita ampuni? Tindakan-tindakan sebesar apakah yang bisa kita ampuni? Yesus tidak melihat siapa yang melakukan itu kepada dirinya. Dia tidak perlu mengetahui apa statusnya. Lalu dia
merasa dibenci. Dia tidak mau peduli kenapa orang-orang membenci dia, melakukan itu kepadanya. Karena satu kata kunci, mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat kepadaku. Mereka tidak paham apa yang mereka lakukan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika itu ada dalam hidupnya, dalam benaknya, dalam dirinya, lalu semua kata pengampunan tidak punya dasar-dasar yang lain. Pengampunan karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Yang kedua dari perikop ini adalah kata pemenang. Kenapa dari perikop ini? Bukankah kepala serdadu itu berkata dia ini adalah benar, dia adalah orang yang benar. Lalu kita mau bertanya seperti ini, adakah artinya itu buat Yesus ketika dia sudah menjalankan semuanya, menerima eksekusi penyaliban, lalu mati? Apakah berguna kata pengakuan kepala serdadu tadi? Justru seharusnya sebelum terjadi itu berguna bagi Yesus. Bukan pada saat dia harus melihat itu, dia mendengar itu, lalu dia akan berarti. Ternyata justru pengakuan serdadu itu yang menggerakkan semuanya, membuat semuanya berubah. Oleh saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah merasa dalam hidup kita ini bahwa apa yang kita lakukan itu benar dan baik, sepertinya tidak berguna, tidak berarti. Bahkan mungkin kebenaran yang kita lakukan dan kita perbuat itu setelah kita tidak ada di dunia ini, itu berguna dan berarti. Oh iya, dulu memang orang tuanya itu seperti itu. Dulu memang opungnya itu luar biasa seperti ini. Tidak mau terpengaruh, tidak mau terhasut. Memang itu dulu orang tuanya. Pantas dia, anak-anaknya, cucunya seperti ini. Dan tidak perlu kita melakukan kebenaran karena dilihat orang, melakukan kebenaran supaya diketahui orang, tetapi lakukan yang baik dan benar. Dan itu pada waktunya akan muncul. Tidak harus pada saat kita ada lalu itu semua berguna. Pengakuan kepala serdadu itu justru merubah situasi. Lalu mereka semua kembali dan pulang. Lalu mereka memukul diri sendiri. Mereka menyesali apa yang telah mereka lakukan kepada orang yang benar. Mereka merasa menyesal bahwa apa yang mereka lakukan kepada Yesus itu bukan sesuatu yang seharusnya layak Yesus terima. Bukankah itu lebih berarti buat Yesus yang telah menyelesaikan semua perbuatannya, tindakannya, lalu itu semua akan menjadi gema yang begitu luar biasa. Hidup menjadi pemenang bukan berarti kita harus mengalahkan semua. Di masa COVID ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tentu banyak yang kita batasi. Kita terbatas untuk bersalaman, bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita terbatas untuk melakukan ibadah kita, persekutuan kita. Bahkan orang-orang yang kita kasihi sekalipun, anak-anak yang kita kasihi sekalipun, kerinduan kita yang begitu luar biasa pun kepada sanak keluarga kita, semua serba terbatas. Menjadi orang yang melakukan protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, apakah itu kita lihat sesuatu yang membatasi diri kita, lalu kita sepertinya kalah kepada COVID, pandemik ini? Atau justru kita mau berkata, saya mau pemenang, mengalahkan semua keadaan ini ketika saya mau melakukan seturut dengan apa yang harus saya lakukan. Jemaat yang terkasih, tentu keterbatasan kita pada saat ini
bukan membuat kita tidak bisa berbuat apapun. Yesus yang menghadapi pergumulan mulai dari Taman Getsemani bukan berarti dia tidak berbuat apapun. Ketika dia digiring dan menghadapi semua persidangan sama Pilatus, dan ketika dia digiring untuk menghadapi persidangan itu, bukan dia tidak berbuat apapun. Justru Bapak Ibu, saudara-saudara, perjalanan antara waktu itu yang begitu singkat itu sangat-sangat menunjukkan siapa itu Yesus dalam hubungannya dengan orang-orang yang membenci dia. Ternyata bukan waktu yang begitu lama untuk menentukan siapa kita dan bagaimana kita menyikapinya. Waktu yang singkat pun ketika itu menjadi sesuatu yang menentukan, semuanya bisa berguna. Dan perjalanan sekarang begitu singkatnya. Sepertinya waktu begitu cepat bergulir. Dan perubahan-perubahan begitu dinamisnya. Dan ketika menjelang Paskah atau Jumat Agung seperti ini atau Natal, biasanya selalu ada kejutan-kejutan yang luar biasa. Kita dikejutkan dengan peristiwa minggu lalu, bom di Makassar. Kita dikejutkan dengan keberanian heroiknya seorang wanita memasuki tempatnya yang begitu diperlengkapi dengan semua senjata. Kita mau bertanya seperti ini. Ada apa gerangan dengan manusia zaman sekarang ini yang punya kehebatan, merasa bahwa dia bisa melakukannya, dan ketika dia melakukan itu semuanya seperti sudah tuntas hidupnya dan dia menjadi pemenang dalam hidupnya. Apakah memang zaman sekarang ini lebih mudah menghantar orang menjadi orang-orang yang nekat dan putus asa untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan dan idamkan itu benar secara dirinya sendiri? Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara apa gerangan yang akan terjadi begitu hebatnya perubahan yang mempengaruhi dunia ini. Kita tahu bahwa apapun penyakit di dunia ini yang begitu luar biasanya bisa dilawan dan bisa terobati karena kecanggihan alat-alat pengobatan dewasa ini. Ternyata COVID, Corona mampu merubah semuanya. Orang yang begitu cerdiknya, yang mempunyai semua peralatan medis lumpuh menghadapi COVID. Semua harus membatasi diri, mengikuti protokol kesehatan, lockdown apa semua itu. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, keterbatasan kita sangat-sangat nyata. Kerapuhan kita sangat-sangat nyata di dunia ini. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Baik kecanggihan peralatan, baik kecerdasan kita, baik keputusan kebijakan kita, baik ekonomi kita, baik kekuasaan kita tidak akan mampu ketika ada sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Oleh sebab itu, apakah kita harus berkata semuanya harus berdiam? Tidak. Justru Jumat Agung ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata kehidupan kita ini tidak pernah sempurna di dunia ini. Bagaimanapun kehebatan kita, bagaimanapun kecanggihan ciptaan manusia, tidak akan pernah melengkapi kehidupan manusia di dunia ini. Dia punya akhir dan dia punya batas. Karena itu kita harus berkata seperti ini. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, penderitaan bukan kata akhir. Apa yang dialami Yesus, tidak lama kebenaran itu akan nyata. Tidak memerlukan waktu berhari, tidak memerlukan kebangkitan Yesus dari kematian lalu ada pengakuan-pengakuan yang nyata dari orang-orang sekitarnya. Tidak lama, hanya di situ juga, saat itu juga nyata semuanya. Ketika Pilatus berkata, saya serahkan semuanya, saya tidak menemukan kesalahannya. Lalu semua dengan rasa bencinya, salibkan dia. Menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Ternyata apa yang dilakukan Yesus
kesembuhan dari penyakit, membangkitkan Lazarus, memberikan makan 5.000, lalu memberikan air menjadi anggur. Semua tanda mujizat itu orang yang buta dicelikan ternyata tidak mampu mempengaruhi manusia supaya jangan punya sikap kekejian kepada Yesus. Rasa benci itu, saudara-saudara, ketika itu sudah berada di dalam diri kita, apapun tidak akan mampu mengobatinya. Oleh sebab itu jangan biarkan rasa benci. Karena bagaimanapun sebaiknya manusia, orang-orang di dekat kita, atau apa yang kita terima dari dia, ketika kebencian itu sudah bercokol dalam diri kita, itu akan keluar dan akibatnya begitu luar biasa. Jangan biarkan dia merajai hidup kita. Rasa benci itu, biarkan dia lepas. Jangan benci dengan keadaan sekarang ini, COVID ini. Jangan benci dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan segala tindakannya. Jalani itu supaya kita merasa terbebas. Lalu kita akan bisa bertumbuh lebih hebat lagi. Penderitaan itu ada batasnya, ada waktunya, ada akhirnya. Tapi kebenaran itu tidak pernah berakhir, hanya menunggu saatnya saja dia muncul. Yesus tidak pernah melakukan apapun. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita jalani itu. Mari kita lihat Yesus. Dia melihat kita dengan segala apa yang ada di dalam hidup kita saat ini. Dia mengerti apa yang ada dalam pikiran kita. Dan dia paham benar situasi ini membuat kita harus lebih kuat lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang terkasih, jika kita nanti menerima perjamuan kudus, kita harus katakan, jikapun kami terbatas dalam menerima wujud daripada pengampunan akan segala dosa-dosa kita, kita mensyukurinya itu Bapak Ibu saudara-saudara. Dan kita ingat bahwa ada saudara-saudara kita masa COVID ini yang telah mendahului kita, lalu mereka tidak akan bisa lagi menerima semua yang terbaik dari Tuhan melalui ibadah atau melalui gereja kita. Kita mau berkata, biarlah mereka bersama dengan Bapa di surga, di keabadian itu. Dan saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini mengalami penderitaan COVID, kita harus mendoakan mereka, kiranya mereka juga menerima kesembuhan. Biarlah waktu ini tidak terlalu lama lagi, kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan bacakan sebuah nats untuk mengakhiri khotbah ini dari 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Sekali lagi saya akan bacakan Bapak Ibu saudara-saudara. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam segala keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kiranya Jumat Agung boleh menguatkan kita akan segala kehidupan kita. Dipermuliakanlah Tuhan yang tersalib. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami mensyukuri segala tindakan dan perbuatan-Mu dalam hidup kami. Engkau lebih mengasihi kami daripada segala kejahatan dan keberdosaan kami. Pengampunan selalu Engkau tawarkan bagi kami orang berdosa ini. Hingga saat ini kami boleh merasakan sukacita dari tindakan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami.
biarlah umat-Mu yang bersyukur memperingati pengorbanan-Mu, keselamatan yang telah Engkau nyatakan melalui penyaliban-Mu, boleh menguatkan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Betapapun masa-masa sulit ini, masa pandemi COVID ini membuat kami terbatas dalam segala hal, tapi kami percaya Tuhan, bukan karena kami terbatas lalu kasih-Mu akan membatasi kami. Biarlah kami selalu bersyukur atas segala perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat negara kami yang pada saat ini mengalami begitu banyak cobaan. Terlebih masa-masa sulit COVID sertai dengan ancaman-ancaman teroris. Kami percaya Tuhan, sikap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kami semuanya boleh membuat kami semakin lebih baik sebagai sebuah bangsa di negara kami ini. Bapa di surga, kami mau berdoa buat semua ibadah yang dilaksanakan pada hari Jumat Agung ini, peringatan akan kematian Yesus. Engkau berkati Tuhan, biarlah para hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Engkau berikan hikmat bijaksana, sehingga firman-Mu yang kami dengar, yang berkumandang di setiap ibadah, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penguatan iman, dan boleh menjadi ucapan syukur kami. Bapa di surga, jika saat ini Tuhan kami akan menerima perjamuan kudus sebagai tanda pengampunan dosa kami melalui lambang roti dan anggur, kuduskan kami Tuhan, sehingga hidup kami semakin lebih baik dari hari ke hari. Biarlah jamuan kudus yang akan kami terima boleh menghantar kami untuk menjalani hidup kami lebih baik di tengah-tengah perjalanan dunia ini. Bapa di surga, kami mau serahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Oh
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada saat ini juga kita akan memasuki perjamuan kudus. Marilah kita bernyanyi dari buku Injil nomor 152 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami, agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukum Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing dan jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat diundang untuk berdiri. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri, atau atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Yang ketiga, apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Yang keempat, apakah engkau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya.
Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hatimu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang-orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukum-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami, berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tak kala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti itu menjadi peringatan akan aku. Dan dengan demikian Dia mengambil cawan sesudah makan lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjamuan baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Sekarang marilah, semuanya telah tersedia. Lihat dan nikmatilah pemberian Allah. Di
Ada Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang ingin dilayani di tempat, boleh berdiri. Jika ada yang ingin dilayani di tempat tetapi sudah menerima vaksin, silakan bisa berdiri. Berdiri di tempat. Pendeta kami undang untuk ada yang berdiri di tempat. Sekali lagi yang menginang, kalau ada yang ingin dilayani perjamuan kudus dan sudah divaksin, boleh berdiri di tempat. Tidak ada, terima kasih. Kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah. Tidak selalu Dia menuntut, dan Dia tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita, orang-orang berdosa ini, yaitu tak kala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu, mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Allah sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi, jemaat diundang untuk berdiri. 152 ya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kepadamu
dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untukmu. Kami adalah milikmu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisimu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, saya sebagai Preses dan Amang Pendeta Jason Simajuntak sebagai MPSD di distrik ini mengucapkan salam Jumat Agung, salam pengampunan dari kami semua pelayan penuh waktu yang ada di distrik ini. Kiranya masa-masa yang sulit ini semakin membuat kita merasakan kasih dan pengampunan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan yang terbaik buat semua umat yang mengasihinya dan yang Tuhan kasihi. Shalom, salam dari kami semuanya. Horas, Horas, Horas.